saya Eka Fani Salsabila, dan pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan profil umum dari koperasi produsen ladang kopi yang menjadi objek wawancara kami. Koperasi ini bernama Koperasi Produsen Ladang Kopi yang bergerak khusus di bidang kopi. Fokus utamanya adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para petani kopi, memberikan pelatihan, serta mengumpulkan dan memasarkan hasil panen kopi agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selain itu, kopi ini juga menjalin kerjasama dengan beberapa koperasi kopi lainnya, baik dari Jawa Tengah, Aceh, maupun Jawa Barat, dengan tujuan memperkuat jaringan dan memperluas pemasaran kopi di tingkat nasional. Koperasi Produsen Ladang Kopi didirikan sekitar tahun 2021 oleh keempat pendiri, yaitu Bapak Abdul Wahid, Bapak Irfan Saibowo, Bapak Agung, dan Bapak Ria. Mereka berasal dari latar belakang usaha yang berbeda dalam industri perkopian, mulai dari pertanian, pengolahan bahan baku, hingga pemasaran dan ekspor kopi. Adapun latar belakang berdirinya koperasi ini berawal dari kebutuhan akan wadah legal yang bisa menaungi para petani dan pelaku UMKM di bidang kopi. Menurut keterangan dari ketua koperasi, bentuk usaha seperti CV atau PT memang lebih berorientasi pada keuntungan, sedangkan koperasi memiliki fungsi sosial, yaitu memberdayakan petani kecil agar mendapat perlindungan, pembinaan, dan keuntungan yang lebih adil. Dengan adanya koperasi, petani tidak hanya menjual hasil panen, tetapi juga belajar mengelola kualitas, memahami pasar, serta mendapatkan nilai tambah dari hasil produksinya. Untuk visi koperasi, yaitu menjadi koperasi produsen kopi yang berdaya asing, berkarakter sosial, dan mampu membawa produk kopi Indonesia ke tingkat internasional. Sedangkan misi koperasi diantaranya adalah: 1. Memberikan pendampingan berkelanjutan kepada kelompok tani agar kualitas hasil panen semakin membaik. Yang kedua, kemitraan strategi dengan berbagai pihak seperti koperasi lainnya, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintahan. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah kopi lokal agar memiliki harga jual yang lebih tinggi di pasar. Yang keempat, membutuhkan semangat sosial entrepreneur untuk menciptakan kesejahteraan bersama bagi anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Jenis koperasi. Nah, koperasi ini termasuk dalam jenis koperasi produsen, yaitu koperasi yang berfokus pada kegiatan produksi dan pembinaan para anggotanya. Nah, fokus utamanya adalah membantu petani kopi dalam seluruh proses produksi, dari mulai pembibitan, penanaman, pengolahan pasca panen, hingga pemasaran hasil panen. Selain itu, koperasi juga menjalin kerjasama dengan berbagai koperasi kopi lain di dalam maupun di luar Jawa Tengah untuk memperluas jaringan dan meningkatkan daya saing produk kopi lokal. Fungsi utama. Nah, fungsi utama koperasi kopi ini adalah sebagai wadah pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan bagi petani kopi. Nah, koperasi ini juga berperan aktif dalam menyediakan bimbingan teknis terkait budidaya dan pengolahan kopi, menjadi tempat konsultasi dan pemecahan masalah bagi anggota yang mengalami kendala, menjadi tempat untuk membantu memasarkan hasil kopi para anggota agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar, kemudian menyelenggarakan berbagai event dan lomba kopi sebagai media promosi sekaligus sarana peningkatan kualitas produk. Nah, secara sosial, koperasi ini juga berperan dalam memperkuat kolaborasi antara petani, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar, sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus membangun ekosistem kopi yang berkelanjutan. Produk dan layanan utama.
Produk utama koperasi ini adalah kopi dalam berbagai kualitas atau grade seperti grade A, B, C hingga kopi specialty yang telah melalui proses sortirasi dan grading. Kemudian selain produk, koperasi juga memiliki sejumlah layanan unggulan, yaitu pelatihan dan pendampingan secara teknis, mencakup pembibitan, penanaman, panen, hingga proses roasting dan processing kopi. Kemudian konsultasi usaha kopi, di mana ini membantu individu atau kelompok yang ingin membuka usaha kafe, mulai dari desain, pemilihan mesin, bahan baku, hingga strategi pemasaran. Kemudian sertifikasi dan pelatihan barista, mendukung peningkatan keterampilan dan daya saing sumber daya manusia di bidang perkopian. Nah, dengan demikian, kopi tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui peningkatan kapasitas dan edukasi bagi anggotanya. Selanjutnya, Koperasi Produsen Negeri Ladang Kopi memiliki berbagai kegiatan yang dijalankan setiap hari untuk mendukung proses produksi kopi dari hulu hingga hilir. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan bagi petani, pendampingan pembibitan, penanaman panen, hingga proses roasting. Selain itu, koperasi juga aktif mencari dan mengelola lahan baru sebagai upaya memperluas produksi dan menjaga kesinambungan usaha. Melalui kegiatan ini, koperasi mampu menciptakan sistem produksi kopi yang berkelanjutan dan konsisten dalam menjaga kualitas. Koperasi Produsen Negeri Ladang Kopi memberikan berbagai bentuk pelayanan kepada anggotanya. Anggota dapat berkonsultasi langsung mengenai teknik pertanian, pengolahan kopi, maupun penggunaan alat produksi. Koperasi juga memberikan pendampingan lapangan mulai dari pembibitan hingga pasca panen. Dalam hal pemasaran, koperasi membeli hasil panen anggota dan menjualnya melalui CV atau PT agar lebih efisien secara pajak. Dalam pelaksanaannya, koperasi ini menghadapi beberapa kendala di lapangan. Kendala yang pertama yaitu adalah proses sortasi biji kopi yang belum seragam. Beberapa biji mengalami cacat akibat faktor manusia maupun tanaman yang berpengaruh pada rasa dan nilai jual kopi. Kendala lainnya adalah keterbatasan digitalisasi karena sebagian besar petani masih belum terbiasa dengan teknologi modern dalam administrasi dan pemasaran. Meskipun demikian, koperasi ini terus berupaya mengatasi hal ini melalui pelatihan, pendampingan rutin, dan kerjasama dengan mitra yang lebih berpengalaman. Ada cara atau syarat untuk menjadi anggota koperasi. Untuk menjadi anggota koperasi ini tidak dibutuhkan syarat yang rumit. Syarat utamanya adalah memiliki keseriusan dan konsisten dalam berpartisipasi di dalam kegiatan koperasi ini. Calon anggota diharapkan mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk ikut berkembang bersama koperasi ini serta bersedia menjalankan tugas sesuai bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Ada jumlah anggota koperasi. Saat ini anggota koperasi ini terdiri dari karyawan internal sendiri. Artinya sebagian besar anggota merupakan orang-orang yang sudah terlibat langsung dalam kegiatan koperasi. Dengan komposisi seperti ini, koperasi menjadi lebih mudah dalam mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab karena seluruh anggotanya saling mengenal dan memiliki tujuan yang sama untuk memajukan koperasi. Keanggotaan koperasi ini bersifat terbuka untuk umum, artinya siapapun yang memiliki minat dan komitmen untuk bergabung dapat menjadi anggota tanpa harus berasal dari kelompok atau latar belakang tertentu. Meskipun awalnya anggotanya adalah karyawan internal, koperasi ini membuka kesempatan bagi masyarakat luas yang ingin berpartisipasi dan bekerja sama dalam mengembangkan usaha bersama. Dan kewajiban anggota koperasi. Anggota koperasi memiliki hak untuk mengikuti rapat anggota, menyampaikan pendapat, memperoleh informasi tentang kegiatan koperasi, dan mendapatkan bagian dari hasil usaha sesuai kontribusinya. Setiap anggota juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dalam pengelolaan koperasi. Kewajiban anggota adalah menjaga komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan tugas, menaati peraturan koperasi, serta berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Anggota juga diharapkan
menjunjung tinggi semangat kerjasama dan kekeluargaan agar koperasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya. Jadi untuk besar simpanan pokok dan simpanan wajib, keanggotaan koperasi produsen di ladang kopi itu tiap anggota kurang lebih 50.000. Namun tiap bulan itu iuran tersebut dipotong dari gaji anggota para karyawannya, udah ditanggung dari perusahaannya gitu. Nah, untuk iuran para anggota, iuran sukarela itu di koperasi ladang kopi ini nggak ada ya. Jadi benar-benar tujuan ownernya membangun koperasi ini itu hanya pure untuk bisnis. Jadi nggak memberatkan anggota untuk dikit-dikit iuran. Nah, koperasi di ladang kopi ini dapat penghasilan dari mana? Nah, koperasi produsen ini itu penghasilannya bisa diambil dari ketika ada pelatihan, ada pendampingan pembuatan kopi. Jadi hal tersebut tidak akan memberatkan anggota koperasi untuk terus-menerus dikit-dikit iuran. Nah, untuk sisa hasil usaha di koperasi produsen ini itu disesuaikan dengan job desk para anggotanya. Terus di sisi lain juga untuk keuntungannya itu udah ada diatur sendiri, jadi nggak ngerecokin, nggak mencampuri tentang sisa hasil usaha di akhir tahun gitu. Selanjutnya saya menjelaskan tentang pengelolaan dan struktur organisasi koperasi produsen ladang kopi. Struktur organisasi koperasi ini terdiri dari beberapa posisi penting yang saling berperan dalam jalannya kegiatan koperasi, yaitu Ketua Bapak Abdul Wahid bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan, pengambilan keputusan, serta arah pengembangan koperasi. Sekretaris Bapak Agung Kurniawan mengatur administrasi, surat menyurat, dan kegiatan internal koperasi agar berjalan tertib dan terkoordinasi. Bendahara Mbak Nikmatul Muamalah mengolah seluruh keuangan koperasi dan memastikan setiap transaksi tercatat secara akuntabel dan transparan. Penasehat Bapak Ikhwan Saifullah memberikan arahan, nasihat, dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan strategi koperasi. Pengawasan Mas Reza dan pihak dari Dinas Koperasi bertanggung jawab mengawasi jalannya koperasi baik dari segi keuangan maupun pelaksanaan program kerja agar sesuai dengan aturan. Dalam proses pengambilan keputusan, koperasi ini masih bersifat terpusat di bawah tanggung jawab Ketua Koperasi, yaitu Bapak Abdul Wahid. Namun, setiap keputusan penting tetap mempertimbangkan masukan dari sekretaris, bendahara, dan pengawas. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil tetap efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kerja sama dan keadilan antara pengurus. Sementara itu, pengelolaan keuangan koperasi masih dilakukan secara manual karena koperasi ini tergolong baru dan masih fokus pada pengembangan di tingkat petani. Meskipun begitu, pengurus selalu berusaha menjaga keterbukaan dan transparansi agar seluruh anggota merasa percaya terhadap jalannya koperasi. Secara keseluruhan, koperasi produsen ladang kopi merupakan contoh koperasi modern yang tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga mengutamakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas petani, serta mengembangkan ekonomi berbasis sosial. Nah, koperasi ini sudah memiliki badan hukum resmi dan terdaftar di Dinas Koperasi. Pendirian dilakukan melalui notaris, sehingga koperasi memperoleh legalitas penuh sebagai lembaga ekonomi yang sah. Nah, legalitas ini menjadi dasar bagi koperasi untuk menjalin kemitraan, mengikuti program pemerintah, dan memperluas kegiatan usaha hingga ke tingkat ekspor.
Sistem pengelolaan keuangan. Sistem pengelolaan keuangan di koperasi ini masih bersifat manual. Pencatatan transaksi dan arus keuangan dilakukan secara konvensional, mirip dengan sistem usaha dagang sederhana. Nah, hal ini dikarenakan sebagian besar mitra dan petani binaan masih belum terbiasa dengan sistem digital. Nah, meskipun begitu, koperasi tetap menjaga transparansi dalam setiap transaksi dan berkomitmen untuk memberikan laporan yang jelas kepada anggotanya. Nah, kedepannya koperasi berencana melakukan modernisasi sistem keuangan apabila seluruh anggota sudah siap beradaptasi dengan teknologi digital. Program pelatihan dan pembinaan. Koperasi ini aktif menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan serta pengetahuan para anggotanya. Program tersebut antara lain yang pertama, pelatihan pengolahan kopi atau proses roasting, grading, dan cupping. Kemudian pendampingan kelompok tani di berbagai daerah untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Kemudian pelatihan barista dan sertifikasi kopi termasuk kerjasama dengan lembaga pendidikan dan dinas terkait. Kemudian konsultasi bisnis cafe shop bagi anggota atau masyarakat yang ingin terjun ke dunia usaha kopi. Nah, kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi anggota, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar melalui peningkatan kompetensi dan peluang usaha baru. Manfaat utama koperasi ini adalah menciptakan sinergi manfaat antar anggota. Koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan bagi para petani kopi. Melalui pelatihan dan pendampingan, para petani dibimbing untuk meningkatkan kualitas hasil panen, memperluas jaringan usaha, serta membuka lapangan kerja baru. Dengan demikian, koperasi berperan penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat sekitar secara berkelanjutan. Rencana kedepannya untuk koperasi ini yaitu untuk berkembang hingga ke tingkat internasional dengan membawa semangat pemberdayaan masyarakat dan nilai sosial dalam setiap produknya. Melalui pembentukan divisi ekspor, koperasi berupaya memperkenalkan kopi lokal ke pasar global. Tujuannya bukan hanya untuk menjual produk, tetapi juga mengenalkan kisah dan perjuangan para petani di baliknya. Koperasi ingin menjadi contoh bahwa usaha dapat berjalan profesional, tetap berorientasi bisnis, namun tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem yang kuat dan kerjasama yang baik, koperasi ini diharapkan mampu menjadi lembaga yang berdaya saing tinggi dan memberi manfaat nyata bagi anggotanya serta masyarakat sekitar.